pagi ini. Sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan. Sekali lagi Tuhan memberikan kepada kami satu kehormatan untuk kami beribadah dan menyembah. Urapanmu hadir di sini. Hadiratmu kami alami di sini. Kau bekerja di sini. Ini hati kami. Ini pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Kau baik dan untuk selama-lamanya Kau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Kami siap memuji menyembah-Mu dengan syukur, dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat syukur kita kepada Tuhan dan mulai berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang mengerti kami. Haleluya. Yesus, Kau
Tuhan Yesus adalah guru yang aku. Dia telah memberikanku telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa taat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Amin. Silakan duduk.
Kita punya Allah yang baik. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Kita punya Allah yang penuh kekuatan dalam hidup kita. Biar roh Tuhan yang memenuhi hati kita. Mintalah roh Tuhan masuk lepas pribadi dengan kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom buat setiap pendengar siaran online dari JKI Kota. Ketika firman ditaburkan, yuk mari kita sama-sama yang ada di rumah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bagikan hari ini pada Bapak Ibu sekalian dan seluruh pendengar online dari IHK Kota, dari Filipi 4 ayat yang keempat. Mari kita buka Filipi 4 ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Judul perikopnya saya membagikan pagi hari ini adalah bersukacita. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Firman ini berkata 2 kali bersukacitalah. Kenapa firman Tuhan ini dikatakan sampai 2 kali? Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Ada penekanan, ada kata perintah, ada kata yang menegaskan bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan ini berkata bersukacitalah. Seberapa banyakkah kita yang ada di dunia ini? Seberapa banyakkah kita yang mengalami hidup saat ini yang tidak pernah bersukacita? Kenapa firman Tuhan dikatakan bersukacita 2 kali? Karena Tuhan tahu setiap kita umat Tuhan pasti mengalami masalah. Siapa di antara kita yang gak pernah mengalami masalah? Siapa di antara kita yang satu hari saja tidak punya masalah? So pasti kita punya masalah. Maka firman Tuhan katakan bersukacita. Ada masalah besar, ada masalah kecil, ada masalah yang kita nggak sanggup tangani, ada masalah yang membuat kita mungkin mengambil keputusan mau melakukan percobaan bunuh diri. Ada mungkin yang membuat kita mengalami masalah nggak bisa bersukacita lagi, sehingga kita memutuskan, waduh saya nggak usah ada di dunia ini lagi. Ada mungkin ketika kita punya masalah di rumah, sehingga kita nggak bisa bersukacita lagi, kita memutuskan ngapain aku ada di sini, lebih baik saya ada di tempat yang bisa terima saya. Sukacita sejati bukanlah yang berasal dari apa yang kita alami. Bapak Ibu sekali lagi kita sampaikan, pendengar setia kami, sukacita sejati bukanlah berasal dari apa yang kita alami. Sukacita itu harus berasal dari Tuhan. Yang percaya dengan amin. Kalau sukacita yang tidak kita dapatkan dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa tersenyum ketika orang buat saya tertawa. Saya pernah mengalami masalah yang cukup besar, yang membuat saya stres. Ya, kalau saya ketemu sama teman-teman saya buat tertawa. Saya ketawa hanya sementara. Begitu mereka pulang, udah saya nggak sukacita lagi. Sampai saya ambil keputusan, saya ambil obat tidur supaya saya tidur gak mikirin masalah. Tapi ketika bangun saya punya masalah lagi. Mukanya udah gak muka sukacita lagi. Karena itu Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi perlindungan kita. Yang percaya kata amin. Sukacita yang berasal daripada Tuhan itulah yang menjadi perlindungan kita. Yuk kita buka slide saya. Slide yang pertama, ya, lanjut yang kedua. Sukacita ini memberikan bentuk kekuatan tertentu. Sukacita yang berasal daripada Tuhan membuat kita mampu bertahan, mampu keluar sebagai pemenang dalam setiap masalah. Pernah nggak kita mengalami yang namanya nggak pernah bersukacita? Pernah nggak kita bisa bersukacita dalam segala keadaan? Pernah nggak kita bisa bersorak-sorai ketika kita punya masalah?
segampang itu Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa bersukacita. Sehingga ketika kita tidak mengalami sukacita, banyak tekanan hidup yang kita alami. Ketika sukacita Tuhan tidak ada dalam hidup kita, ketika sukacita Tuhan tidak ada dalam diri kita, maka tekanan, kesulitan hidup yang kita alami itu ada dalam diri kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya membagikan bagaimana kita bisa mengatasi tekanan dalam kesulitan hidup. Bagaimana kita bisa mengatasi tekanan-tekanan sehingga kita tidak bisa bersukacita lagi. Bagaimana kita mengalami tekanan-tekanan yang besar sehingga kita tidak bisa bersorak-sorai lagi. Bagaimana kita bisa mengalami tekanan-tekanan hidup ketika kita mengalami tekanan yang besar, kita nggak bisa lagi memuji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, pendengar online dari IHK Kota ibadah kami hari ini, kita akan belajar bagaimana cara kita mengatasi tekanan dan kesulitan hidup. Yang pertama, mari kita buka Matius 6 ayat yang 34. Kayaknya nggak usah dibuka firman kita serupa di situ. Matius 6 ayat 34 mencatat, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita punya uang pas-pasan untuk buat makan hari ini, masih gak kita gak khawatir buat hari esok? Kalau hari ini anak kita datang kepada kita, Pak, saya harus bayaran uang sekolah, saya harus bayaran buku, tapi papanya nggak punya uang di dompet, masih bisa nggak kita khawatir untuk hari esok? Kalau hari ini cicilan jatuh tempo dan kita nggak punya uang, pasti nggak kita nggak khawatir untuk hari esok, Bapak Ibu sekalian? Wah, diteleponin nih sama debt collector. Wah, aku bisa didatangi sama debt collector. Wah, anak saya bisa nggak berangkat ke sekolah. Oh, gimana besok keluarga saya masih bisa nggak dapur ngebul untuk masak? Firman Tuhan berkata, jangan khawatir untuk hari esok. Poin yang pertama saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengatasi tekanan dan kesulitan dalam hidup. Yang pertama, janganlah khawatir tentang apapun juga. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, coba katakan kepada keluargamu, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi kita berkatakan ini harus dengan iman. Kita perkatakan ini harus dengan sukacita. Jangan kita katakan jangan khawatir hari esok. Begitu dengarin firman Tuhan selesai, mikir nih, ada masalah apa lagi di besok. Saya pun pernah alami khawatir untuk hari esok. Saya mengalami terkadang dalam hidup saya, waduh, besok gimana ya? Oh, bulan depan seperti apa ya? Saya juga tipe orang yang berpikir jauh ke depan. Saya selalu berpikir bulan depan gimana ya? Masa-masa pandemi seperti ini, saya pun di kantor sama teman-teman di kantor suka ngomong kayak gini, kalau WFH gimana ya? Kantor bayar kita nggak ya? Kalau kantor gak bayar cicilan besok gimana ya? Kalau kantor gak bayar kita makan gimana ya 1 bulan ke depan? Ada khawatir? Ada. Hamba Tuhan terkadang ada khawatir, boleh juga. Tapi khawatir itu gak boleh tenggelam dalam diri kita. Karena Tuhan berkata, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian, masalah untuk hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena kesusahan besok punya kesusahannya sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu
Amin. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Ini salah satu bentuk dukungan saya. Kekhawatiran adalah respon dari pembelajaran dan latihan kita. Kita belajar khawatir dari orang tua. Kita belajar khawatir dari pasangan kita. Kita belajar khawatir dari siapa? Dari teman kita. Kita belajar khawatir dari mana? Dari apa yang kita alami saat ini. Kita belajar khawatir dengan apa? Dengan apa yang kita alami dan kita hadapi saat ini. Tapi firman Tuhan berkata, kekhawatiran untuk hari esok biarlah menjadi kekhawatiran besoknya, bukan khawatir kita sekarang. Firman Tuhan berkata cukup jelas kepada kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Biarkan kekhawatiran kamu, biarkan kesusahannya hari ini untuk kesusahan hari ini. Jangan kita bawa sampai kesusahan besok-besoknya. Sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorai ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mau bagikan bagaimana cara kita mengatasi tekanan dan kesulitan hidup. Bagaimana cara kita mengatasi tekanan hidup saat ini supaya kita tetap bisa bersukacita. Ketemu orang berkata sukacita, ketemu orang kata haleluya, ketemu orang katakan saya bersukacita. Jangan kita ketemu orang saya punya masalah. Gak gampang Bapak Ibu sekalian menyembunyikan masalah dari diri kita. Ada tipe orang punya masalah tetap bersukacita. Ada di jemaat kita. Ada masalah, nggak ada masalah, terus tertawa. Itu bagus. Jangan ketika kita punya masalah, muka kita langsung berubah 100%. Berdoalah untuk segala sesuatu. Bukan slide saya yang kedua. Ketika kita punya masalah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami atau tidak merasa tertekan dengan masalah yang kita hadapi? Yang kedua, berdoalah untuk segala sesuatu. Seberapa banyak Bapak Ibu sekalian di antara kita ketika kita punya masalah, kita bawa dalam doa? Seberapa banyak di antara kita ketika kita nggak punya uang, kita berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita nggak berusaha? Ketika kita punya masalah, ketika kita mengalami tekanan yang sangat besar yang membuat kita sangat tertekan, kita datang kepada Tuhan berdoa untuk segala masalah yang kita hadapi. Kita baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah kepada dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan menegaskan, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kemarin di ibadah doa pagi Sabtu, Bapak Gembala sampaikan 3 poin kita untuk bisa mengalami kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menyembah Tuhan. Seberapa banyak kita punya masalah, terus kita dengar lagu-lagu dunia. Yuk datang kepada Tuhan, duduk manis berlutut di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu sekalian ngalamin sakit. Bapak Gembala tahu, saya juga nggak tahu. Kok saya bisa kena seperti ini? Yang saya lakukan setiap hari dalam di rumah, baca firman, menyembah Tuhan, berdoa, perjamuan kudus. Setiap hari saya lakukan.
dagingnya Yesus, tubuhnya Yesus. Saya dipulihkan. Wah, kayaknya kok bisa ya saya ngalami seperti ini. Dan saya ingat waktu itu Bapak Gembala datang sama Pak Romeo beserta keluarga. Dia sampaikan kepada saya, Pak Iwan, gak usah mikir banyak. Tuhan sampaikan, bersukacitalah. Kalau ini bantuan tertawa aja, lepas. Kalau berdoa, lepas. Kalau lagi nyembah, lepas di depan Tuhan. Mau nangis-nangis nyembah Tuhan. Saya dulu dididik dari satu gereja sama dengan Bapak Gembala. Kami diajar itu baca firman, berdoa, nyembah Tuhan, baca firman, berdoa, nyembah Tuhan, baca firman, berdoa, nyembah Tuhan. Selalu diajar seperti itu. Sehingga atmosfer penyembahan Tuhan, sehingga atmosfer ketika kita berdoa dengan Tuhan bisa membuat kita bersukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hanya Tuhan yang bisa mampu tolong kita. Kita nggak bisa datang kepada orang dia tolong saat itu, atau kita pergi ke orang pintar dia tolong kita saat itu. Semua butuh proses. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau datang berdoa dan berdoa untuk segala sesuatunya, saya percaya Tuhan akan ubahkan hidup kita. Tuhan akan ubahkan hidup kita. Tuhan akan ubahkan masalah kita menjadi sukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 67, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, pikiran saya, pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Yesus Kristus. Itu yang mengubahkan masalah kita. Jadi masih enggak kita ketika kita punya masalah yang mau datang kepada Tuhan? Masih enggak kita dalam tekanan yang sangat tinggi kita untuk memutuskan pencobaan bunuh diri? Mungkin enggak kita sedang mengalami masalah yang cukup besar. Kayaknya saya sudah rajin berdoa, kayaknya saya sudah rajin baca firman, kayaknya setiap minggu saya pergi ke gereja, kayaknya saya nyembah Tuhan itu sudah nangis-nangis bergerak gitu. Kok Tuhan nggak tolong? Terus firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana cara kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Lewat doa permohonan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, kita naikkan pujian syukur kita. Karena apa? Tuhan senang disenangkan dengan pujian. Kita senangkan Tuhan, lalu kita minta kepada Tuhan. Kalau kita bisa melatih diri kita untuk bisa mengucap syukur, maka ini akan mengingatkan diri kita untuk bisa mengucap syukur ketika kita mengalami tekanan hidup. Yang percaya katakan amin. Ini biasa. Kalau kita terbiasa datang ke gereja Bapak Ibu sekalian, nggak disuruh lagi di WhatsAppin sama gembala, jangan lupa ya besok ke gereja. Udah ada kalender. Kalender di rumah Bapak Ibu sekalian, hari Minggu merah kan? Tandanya libur. Dengan pekerjaan kita datang kepada rumah. Kalau sudah waktunya kita ada waktunya acara doa, tanggalnya sudah ditetapkan, datang kita berdoa. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu sekalian, kita melatih diri kita. Ketika kita memutuskan setiap pagi saya bersaat teduh, tidak usah diingatkan saya akan bangun pagi. Awal-awal saya untuk bangun pagi itu sangat susah. Saya pasang alarm. Jadi pasangin alarmnya gak bangun-bangun. Tapi terbiasa. Bapak Gembala juga sampaikan kemarin,
Ya, yang dia lakukan saat ini terbiasa untuk bangun pagi. Mau tidur jam 2 pagi, jam 5 sudah bangun. Mau tidur jam 4 pagi, jam 5 sudah bangun. Karena apa? Alarm di tubuhnya sudah nempel. Waktunya bangun. Ini kan Bapak Ibu sekalian saya tidak ngerti. Ya, kalau untuk sesuatu dunia, gak usah diingatkan, langsung dapat. Contoh yang paling gampang. Hari Senin sampai hari Jumat saya bekerja. Nggak diingatkan juga untuk bekerja. Hari Senin kerja ya. Kamu harus berangkat kantor jam sekian. Nggak ada yang ingetin, saya udah bangun dulu Pak. Tapi kalau tepat hari Minggu, kayaknya tuh badan itu susah banget. Kalau ditanya, kau nggak ke gereja? Iya Kak, ketiduran. Tapi kalau untuk melakukan yang lain, kok kamu nggak terlambat kerja? Iya, kan masuk kerja jam sekian. Tidak membiasakan diri. Mari kita mulai hari ini membiasakan diri kita untuk melakukan hal yang baik. Berikan soal-soal buat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengatasi tekanan dan kesulitan dalam hidup kita? Bagaimana supaya saya tidak mengalami tekanan dalam hidup saya? Poin yang keempat, kita pindah ke slide yang terakhir. Pikirkanlah hal-hal yang benar. Pikirkanlah hal-hal yang indah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya uang untuk beli makanan nasi rendang. Saya cuma punya uang makan dengan nasi dan tahu tempe. Tapi kalau saya mau berpikir hari ini saya makan rendang, ketika saya makan nasi, makan tempe, saya memikirkan saya sedang makan rendang, sehingga makanan itu enak-enak. Saya tidak memikirkan hal yang baik, saya memikirkan hal yang buruk terjadi kepada saya. Oh, Tuhan sudah berkata, pikirkanlah hal-hal yang benar. Firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya nggak stres memikirkan jodoh saya, karena saya mikirkan Tuhan pasti kasih yang cantik buat saya. Amin. Nggak kayaknya jemaat nggak mendukung banget. Wah, si Pak Iwan jangan kasih cantik deh, yang pas-pasan aja, jangan yang cantik. Kan enak kalau jalan berdua, satu tinggi, satu pendek, satu gantung, satu cantik. Pikirkan yang benar, jangan kita pikirkan yang dikenalkan ini jelek apa kagak ya. Oh, dulu sebelum saya bertobat begitu, janjian kenalin sama teman, ya ketemuan nih. Dulu kan belum ada video call, nggak bisa, masih SMS aja. Dulu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, jadi nggak tahu. Ya, itu zaman tahun 2000-an di Bandung. Janjian dong. Dia bilang, nanti saya pakai baju merah ya. Oke deh. Saya pakainya baju kuning. Saya bilang, saya pakai baju hitam ya. Iya. Telepon dong, mau di mana? Dekat lift nih. Gitu. Kok nggak ada sih baju hitam? Kata, saya kan sudah lihat siapa yang pegang telepon gitu. Kok saya nggak lihat kamu? Ada ke sebelah sananya. Begitu kelihatan mukanya, ya Allah Tuhan. Udah deh, saya mundur, langsung tinggalkan, pergi pulang. Pikirkan hal-hal yang benar. Bapak Ibu sekalian, saya membagikan ke Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen ngurangin stres dalam hidup kita, kita harus mengubah cara berpikir kita. Kalau kita pengen berubah sesuatu, mengubah sesuatu dalam hidup kita, pikirkan pola pikir kita harus berubah. Kalau saya mau menjadi orang sukses, saya harus berpikir saya harus jadi orang sukses. Ketika ada buka lowongan dari level staff, saya nggak cari staff lagi, saya cari supervisor. Padahal mau otak saya belum sampai supervisor saat ini. Yang penting datang aja dulu, percaya Tuhan sediakan.
Latar belakangnya apa? Bersih-bersih Pak. Aku jadi supervisor. Ya, kalau diterima syukur juga gak apa-apa. Coba gagal. Mencoba itu gak cukup sekali. Minggu lalu saya bagikan di ibadah youth online, saya ngomong, kalau engkau jatuh 7 kali sampai 77 kali, Tuhan akan bangkitkan engkau. Tuhan akan tolong engkau bangkit berdiri. Lah ngapain kita lesu? Kalau Tuhan tolong saya sampai 77 kali, nah Tuhan yang sama pun bisa tolong kita. Dikatakan, kalau kita mau mengurangi stres dalam hidup kita, coba ubah cara pandang berpikir kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang punya usaha, dagang, hari ini gak laku, percaya saja Tuhan besok kirimkan pengunjung kepada. Kalau hari ini Tuhan gak kirim sampai kemarin, tetap bersemangat, karena semangat membuat engkau menjadi sukses. Amin Pak, percaya. Wah, besok datang lagi nih, bukan lagi nih ya, ngomong apa lagi nih? Disampaikan kata-kata yang bisa membantu, kata-kata yang membuat orang gak stres. Coba ubah pola pikir kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, akar penyebab stres adalah karena kita memilih cara berpikir yang salah. Kita bisa stres karena apa? Cara pikir kita tuh udah salah Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa mengubahkan kita kepada yang baik, selalu memikirkan kepada yang jelek-jelek saja. Cara berpikir negatif yang membuat semua kita menjadi stres, itu membuat kita tidak bisa bersukacita lagi dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mau bersukacita, mari pikirkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Ketika engkau bersukacita, mari pikirkan sesuatu yang membangun imun hidup kita menjadi sesuatu yang baik. Yang percaya, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari bersukacita dan minta Tuhan menjadi penyembuh kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari katakan sekali lagi, kaulah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kesalah firman itu nggak pernah kembali dengan sia-sia, dan berhasil dengan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Sebentar kami menyembah Tuhan dengan harta kami berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama. Kami siap dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, silakan duduk. Bapak Ibu saudara, kita akan menyembah Tuhan dengan harta kita. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Cukup penting di Jakarta ini. Ya, walaupun daerah kita termasuk daerah yang aman, tidak zona merah maupun zona oranye, tapi ada baiknya kita untuk tetap waspada. Men, waspada iya, tapi takut jangan. Dilarang takut. Kenapa? Karena kita punya darah Yesus dalam diri kita. Nah, untuk pengumuman ibadah minggu depan nanti saya akan informasikan melalui WA. Saya akan konsultasi dulu dengan pihak pengelola.